Halo, apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada melakukan hal yang sama dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya, Katarina Dias, akan mengabarkan informasi yang teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. Prodi Ilmu Komunikasi gelar sharing season bersama praktisi media IDN Times. Branding dan Expo Kewirausahaan Program Vokasi UNESA tahun 2022. Nah pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Program Studi Ilmu Komunikasi berkolaborasi dengan IDN Times gelar sharing session menulis artikel di media online. Acara yang dikemas dalam rangkaian IDN Times Campus Roadshow ini menghadirkan praktisi media untuk berbagi pengalaman dengan mahasiswa. Prodi Ilmu Komunikasi UNESA berkolaborasi dengan IDN Times gelar kegiatan bertajuk IDN Times Campus Roadshow dengan tema menulis artikel di media online pada Selasa 29 November 2022. Acara yang dikemas dalam bentuk sharing session ini menghadirkan Ernia Karina selaku Coordinating Editor IDN Times yang menyampaikan tentang pentingnya menulis di era digitalisasi media saat ini. Menjadi copywriter, semua basicnya adalah menulis, dan salah satu cara yang terbaik untuk melatih skill menulis adalah menulis artikel macam-macam ya, bisa artikel ilmiah, artikel populer, semuanya bisa. Jadi sepenting itu, sefundamental itu hard skill menulis. Lebih lanjut, Ernia Karina menyampaikan tips mengenai bagaimana menulis artikel di media online sebagai pijakan sebelum terjun ke dunia jurnalis ataupun copywriter. Bertempat di Auditorium I8 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Prodi Ilmu Komunikasi UNESA, Dr. Danang Tandiono Manu SOS MSI. Danang menekankan bahwa kolaborasi dengan industri yang dilakukan sebagai langkah mengejar ketertinggalan akademisi kampus tentang kondisi perubahan dan perkembangan media saat ini. Ya, tentu saja semakin banyak ya dunia industri itu datang ke kampus, itu akan semakin mengejar ketertinggalan kampus, karena bagaimanapun kampus itu selalu tertinggal 4 kali lebih lambat dibandingkan dunia industri. Industri itu sudah 4 kali lebih cepat, jadi ya. Dari soal teknologi, industri duluan, kampus lambat. Karena pengalaman lapangan juga industri lebih duluan dibandingkan kampus, sehingga hal-hal semacam ini itu akan membuat kita menjadi semakin mendekat dengan dunia industri. Jadi kampus nggak mikir sendiri, tapi kampus bisa mengejar dunia industri itu sendiri. Sebelum pada materi inti, para mahasiswa juga dikenalkan mengenai berbagai platform IDN Media. Harapannya, mahasiswa akan lebih termotivasi untuk terjun dan berkarir di dunia jurnalis, khususnya media online nasional. Dari Surabaya, Mufti Alfarobi dan Zulfaili Yahya melaporkan. Dalam rangka menyambut UNESA PTNBH Program Vokasi UNESA gelar Branding Expo Kewirausahaan. Kegiatan ini sebagai wujud hilirisasi dan komersialisasi produk riset program kreativitas mahasiswa dan program mahasiswa wirausaha. Berbagai produk dipamerkan mulai dari aksesoris, busana, dan fashion, serta olahan makanan hasil riset mahasiswa dan dosen. Sebagai bentuk peningkatan jiwa dan praktik kewirausahaan bagi mahasiswa, Program Vokasi Universitas Negeri Surabaya gelar Branding Expo Kewirausahaan dengan tema Hilirisasi dan Komersialisasi Produk Research PKM dan PMW menyambut UNESA PTNBH pada Rabu 30 November 2022. Berlokasi di halaman gedung K9, Program Vokasi UNESA Kampus Ketintang, kegiatan ini memamerkan 16 produk unggulan karya dosen dan mahasiswa PMW yang berhasil lolos pendanaan pada tahun 2020. Kemudian di samping kanan saya ini ada produk-produk inovasi PMW atau program mahasiswa wirausaha. Ada 16 produk unggulan dari program vokasi dari berbagai prodi ya, termasuk tata busana, tata boga, kemudian ada manajemen informatika, ada dari teknik mesin, kemudian ada yang dari desain grafis.
Kemudian ada beberapa produk inovasi juga dari hasil kreasi mata kuliah yang ada di Sarjana Terapan Tata Busana. Jadi banyak sekali hari ini kita branding dan expo kewirausahaan dari hasil karya para mahasiswa dan dosen-dosen vokasi. Selain 16 produk unggulan dari program PMW, kegiatan ini juga memamerkan produk unggulan dari setiap jurusan di program vokasi UNESA seperti busana, aksesoris, makanan, hingga desain grafis. Selain bazar, dalam acara ini juga diresmikan batik tanah UNESA atau Banesa, hasil riset inovasi dari dosen program vokasi UNESA, Irma Rusanti SPD MDS, dan batik motif Semanggi Surabaya, hasil riset inovasi Indarti SPD MSN, kerjasama dengan UMKM X Doli. Latar belakangnya tahun 2020 itu saya mendapatkan penelitian produk inovasi dari Universitas Negeri Surabaya. Nah itu ini motifnya awalnya terinspirasi dari semanggi karena semanggi itu makanan khas Surabaya. Jadi mau mengembangkan batik yang ada semangginya. Cuman ini banyak juga batik semanggi di luaran. Tapi yang saya inovasinya itu ini ada memasukkan di dalam pattern atau pola tradisional. Profesor Matlazim selaku PLH Rektor UNESA menyampaikan 3 poin penting sebelum memasuki dunia wirausaha yang sesungguhnya, yaitu kreatif, inovatif, dan berani mengambil resiko. Kedepan, program vokasi UNESA terus mengembangkan jiwa kewirausahaan untuk meningkatkan kompetensi lulusan agar siap menghadapi tantangan di masa depan. Acara branding dan expo kewirausahaan yang diadakan program vokasi UNESA ini sangat inspiratif dan memberi motivasi kepada sivitas akademika khususnya mahasiswa dan mahasiswi program vokasi yang memiliki modal jiwa kewirausahaan baik yang masih tumbuh atau yang sudah mulai berkembang atau bahkan sudah mempraktekkan kewirausahaan. Yang tadi disampaikan oleh Pak Wadir 1, ada yang sudah membuka CV. Ini semuanya mendapatkan manfaat supaya nanti bisa terwujud cita-cita menjadi entrepreneurship-nya, kewirausahaannya ini. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Sebagai kampus para juara, UNESA selalu menjadi rujukan sekolah menengah atas untuk menggali informasi seputar jalur penerimaan dan kehidupan kampus. Pada 30 November 2022, dua lembaga yakni MA At-Thahiriyah Lamongan dan SMA Negeri 1 Probolinggo berkunjung ke UNESA dengan tujuan menggali informasi dan menjalin silaturahmi. Berlokasi di gedung LP3 UNESA Kampus Lidah Wetan, Surabaya, acara berlangsung dengan tertib dan patuh protokol kesehatan. Dua lembaga pendidikan yaitu MA At-Thahiriyah Lamongan dan SMA Negeri 1 Probolinggo berkunjung ke UNESA. Dengan tujuan yang sama, kedua lembaga tersebut antusias untuk gali informasi seputar kampus UNESA. Acara dimulai dengan pemaparan maksud dan tujuan kunjungan safari kampus ini yang disampaikan oleh Kepala MA At-Thahiriyah Lamongan dan Kepala SMA Negeri 1 Probolinggo. Ridwan SPDI, Kepala MA At-Thahiriyah Lamongan, menyampaikan bahwa UNESA merupakan perguruan tinggi yang banyak dipilih berdasarkan penjaringan informasi yang telah dilakukan pihak sekolah. Rombongan yang berkunjung kali ini terdiri dari Kepala MA, 6 Bapak Ibu Guru, serta 24 peserta didik. Target kedepannya anak didik kami bisa belajar di sini, bisa menuntut ilmu di sini, sehingga kami juga punya kebanggaan bahwasanya anak didik kami juga bisa masuk ke perguruan negeri di Surabaya, khususnya di UNESA. Safari kampus ini merupakan program kunjungan kali pertama yang dijalankan oleh MA At-Thahiriyah sejak baru berdiri di tahun 2018. Antusiasme dan rasa bangga dirasakan oleh semua peserta didik, salah satunya Hanum Banuwati, siswi kelas 11 MA At-Thahiriyah Lamongan. Jujur alhamdulillah sangat bahagia, sangat bangga karena bisa berkunjung di UNESA. Insya Allah saya ingin jurusan akuntansi. UNESA menjadi tujuan pertama kunjungan SMA Negeri 1 Probolinggo untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar yang sudah berjalan selama 2 tahun. Kunjungan ini merupakan bentuk silaturahmi yang dapat memberikan pengalaman baru bagi seluruh rombongan. Sebanyak 60 peserta didik
6 tim bimbingan dan konseling, serta Kepala SMA Negeri 1 Probolinggo memberikan apresiasi kepada UNESA atas sambutan hangat selama acara berjalan. Ya, tujuannya adalah memberikan informasi, wawasan kepada anak-anak kami, karena di SMA 1 Kota Probolinggo itu tahun kedua kurikulum merdeka. Sehingga yang saya bawa itu adalah kelas 11, mereka sudah mulai pemilihan mata pelajaran dan karir. Nah, wajar kalau Bapak ini membawa mereka mengenalkan nanti bagaimana UNESA ke depan. Sehingga pemilihan karir mereka sesuai dengan harapan pemerintah lebih mantap, lebih pas dan lebih semangat belajarnya, baik di SMA 1 maupun di perguruan tinggi nanti. Kebahagiaan juga dirasakan salah satu peserta didik dari SMA Negeri 1 Probolinggo, Bilal Genta Muhammad, siswa kelas 11 yang terpilih sebagai peserta didik yang berkesempatan berkunjung ke UNESA. Saya sudah berniat dan sudah mulai berencana untuk masuk ke Prodi Ilmu Komunikasi di UNESA. Saya sudah mempersiapkan belajar dan menekuni ilmu-ilmu yang akan diteskan di perguruan tinggi. Dan saya juga mempersiapkan bahwasannya akan adanya jalur pendaftaran baru seperti ini sebagai acuan buat saya buat masuk ke UNESA. Mulai dari lokasi, jurusan dan program studi yang tersedia, biaya pendidikan, biaya hidup di Surabaya, hingga akses menuju kampus menjadi bahasan kunjungan kali ini. Selain itu, tim admisi UNESA memberikan informasi dan sosialisasi keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia seputar jalur penerimaan mahasiswa baru 2023. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Livia Rahma melaporkan. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Katarina Dias, tetap sehat, sampai jumpa.